Salam jeda 3 menit. Saudara-saudariku, hari ini Senin Pekan Biasa ke-19 tahun B/genap. Dalam Injil Matius 17 ayat 22 sampai dengan 27, Yesus memberitahukan bahwa dia akan dibunuh, tetapi pada hari ketiga dia akan bangkit mulia. Dalam perikop yang sama dikisahkan tentang kewajiban membayar pajak. Keduanya berkaitan. Pada zaman Yesus, masyarakat Yahudi membayar 2 macam pajak, yaitu pajak sipil untuk negara dan pajak keagamaan untuk Bait Allah dan para pelayannya. Pajak sipil terdiri dari pajak langsung dan pajak tak langsung. Pajak langsung ditarik oleh bendahara kerajaan untuk raja wilayah, misalnya Herodes, atas barang tak bergerak dan harus dibayar tunai. Selain itu, ada pajak per kepala atas dasar jumlah kekayaan yang dimilikinya yang harus dibayarkan pada kaisar. Matius 22 ayat 17. Pajak tidak langsung adalah bea cukai untuk kaisar, ditarik oleh para pemungut cukai yang bertindak sebagai penjamin pembayaran pajak. Pajak keagamaan terdiri dari 2 macam, yaitu pajak Bait Allah dan persepuluhan. Pajak Bait Allah dikenakan pada semua orang Yahudi, termasuk yang berada di perantauan diaspora, dan dibayar pada bulan menjelang Paskah. Pajak ini digunakan untuk kepentingan pemeliharaan bait suci dan kehidupan para imam yang bertugas. Selain itu, ada juga pajak persepuluhan yang dipungut oleh para Lewi, imam, sebesar 1/10 dari hasil bumi. Ulangan 14:22. Hari ini Yesus memberikan pendapatnya tentang pajak bait suci, ayat 24. Nilai teologis pajak bait suci ini bisa kita temukan dalam Keluaran 30 ayat 11 sampai dengan 16. Pajak tersebut dikatakan sebagai persembahan kepada Tuhan untuk pendamaian bagi nyawa. Yesus adalah anak Allah yang tinggal di rumah Bapa, Bait Allah. Anak tak pernah ditarik pajak. Namun agar tidak menjadi batu sandungan, Yesus juga membayar pajak lewat cara unik dari jasa mulut ikan. Matius 17:27. Mukjizat uang 4 dirham yang ditemukan dalam mulut ikan memiliki nilai simbolis, yaitu bahwa ikan, Yunani iktus, adalah simbol Kristus. Dengan sengsara dan kebangkitannya, Yesus Kristus menjadi tebusan bagi dosa-dosa manusia. Yesus Kristus membayar dalam tanda kutip pajak pendamaian. Sebab dialah kurban Paskah perjanjian baru yang mendamaikan manusia dan Allah. Dengan wafat dan kebangkitannya, Kristus telah membayar pajak silih kepada Allah bagi tebusan dosa manusia yang percaya. Berkat Tuhan dan salam jeda 3 menit.